ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesaran-Mu. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, yang menutupnya, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap hari kita ini dalam anugerah Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Masih Adakah Iman di Bumi Ini? Masih adakah iman di bumi ini? Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8b dikatakan, akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, ini sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Ya, Dia bertanya, kalau Tuhan datang yang kedua kalinya, masih adakah iman di bumi ini? Mengapa Tuhan mempertanyakan hal ini? Tentunya ini satu hal yang serius, ya. Kenapa? Sebab akan ada banyak orang yang lenyap imannya. Masih menjadi orang beriman, statusnya masih orang Kristen, KTP-nya masih Kristen, tetapi mereka sudah tidak memiliki iman. Mereka tidak lagi percaya dan mengakui kuasa Tuhan, ya. Masih beribadah. Bapak Ibu kalau baca dalam 2 Timotius 3 dan ke-5, mereka masih beribadah, tetapi menyangkal kuasa ibadah. Kenapa menyangkal? Sebab akhir zaman akan datang begitu banyak kesukaran. Akan datang masa yang sangat sukar. Sebab itu imannya mulai goyah dan lenyap. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita mulai merasakan kesukaran-kesukaran itu.
kita sudah mulai merasakan, dan itu akan memuncak terus sampai sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kesukaran itu akan seperti api ujian yang memurnikan dan menyempurnakan gereja Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak Ibu, dikatakan akan terjadi ujian, api siksaan yang luar biasa. Nah, sebab itu gereja Tuhan harus siap. Gereja Tuhan harus memelihara iman. Sebab kalau tidak, tadi seperti pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus, masih adakah iman di bumi ini? Ya, kita harus memelihara iman. Iman itu Bapak Ibu bisa naik, bisa turun, ya, bahkan bisa jadi habis atau mati. Nah, Bapak Ibu, iman yang dipelihara ini sangat penting. Sebab ini yang akan membuat kita bisa bertahan hidup, bahkan terpelihara, ya. Kalau Bapak Ibu masih memiliki iman, maka itu akan membuat kita bisa hidup, bahkan bisa mengalami hal-hal yang ajaib di masa-masa yang sulit ini. Roma 1 ayat yang ke-17 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau Bapak Ibu orang benar itu bagus. Tetapi kalau kita tidak punya iman, maka tidak bisa hidup. Roma 1 ayat ke-17 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan saya percaya Bapak Ibu, bukan cuma hidup, bahkan kita bisa mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan, sekalipun di dalam masa-masa yang sulit. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena iman. Apa yang tidak ada menjadi ada sebab iman. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melihat sebuah contoh iman seorang pengemis yang buta, yang miskin secara jasmani. Pengemis ini buta dan miskin, tetapi imannya luar biasa, ya. Tidak miskin imannya, kaya dalam imannya. Bahkan matanya tidak buta secara rohani, matanya celik dan bisa melihat kuasa dan kebesaran Tuhan, ya. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Tetapi saya nggak akan bacakan satu persatu. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti dalam kesempatan Bapak Ibu bisa baca, ya. Bagaimana tentang seorang pengemis yang buta dan miskin yang bernama Bartimeus. Pengemis ini luar biasa dan kita melihat imannya yang perlu kita contoh, dan hari-hari ini kita perlu mencontoh, ya, supaya iman kita itu bisa naik terus, ya. Bahkan kita akan bisa terus hidup di dalam iman sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang pertama, ada 3 hal yang saya catat mengenai Bartimeus ini, iman Bartimeus. Hal yang pertama, Bapak Ibu, Bartimeus ini berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, ya. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-47, Bartimeus berseru-seru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, ya. Iman itu bukan hanya sekedar kita percaya dalam hati, kita percaya, tapi iman itu juga mengucapkan. Iman berseru-seru kepada Tuhan Yesus serta memohon belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang tidak suka berseru-seru kepada Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada problem, seringkali dia itu lebih suka atau berseru-seru kepada manusia. Nah, mengharapkan pertolongan manusia. Kalau ada apa-apa, minta belas kasihan kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu, kita belajar seperti Bartimeus ini, dia datang, dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sudahkah kita berseru-seru kepada Tuhan Yesus setiap hari?
Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita sudah datang setiap hari berseru, memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus? Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam problem, apakah kita sudah memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus? Miliki hati yang seperti Bartimius ini, iman seperti Bartimius. Dia memohon belas kasihan. Setiap hari kita ini perlu memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Miliki hati seperti hati pengemis Bartimius ini. Hati yang miskin, Bapak Ibu. Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin hatinya. Artinya Bapak Ibu, tiap hari kita itu perlu punya hati yang miskin. Maksudnya kita itu membutuhkan Tuhan. Kita memohon, kita berseru kepada Tuhan. Seperti pengemis, layaknya dia memohon belas kasihan, dia meminta supaya diberi karena dia tidak punya. Demikian pula kita juga tidak punya apa-apa, tetapi kita ini memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Setiap hari kita minta belas kasihan, baik kesehatan, baik berkat, baik rumah tangga, supaya diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam segala hal kita memohon kepada Tuhan Yesus. Jadi bagian yang pertama, iman bukan cuma percaya dalam hati, tapi iman itu bertindak. Iman itu berseru-seru kepada Tuhan Yesus dan memohon belas kasihan kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, Bartimius ini tidak diam. Sekalipun ditegur oleh sekelilingnya, sekalipun ditolak supaya diam, disuruh diam Bartimius ini, tetapi Bartimius ini malah semakin keras. Di dalam ayat yang ke-48, Markus 10 ayat 48, Bartimius ini malah berteriak makin keras. Mungkin ada di sekitar Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengolok-ngolok, ada orang-orang yang mengatakan, sudah buat apa berdoa terus, buat apa berharap, buktinya ya belum tertolong. Tetapi jangan kita malah diam. Jangan kita putus asa. Iman itu terus menerus berseru dan tekun mencari Tuhan. Ya, Bartimius tetap tekun. Iman itu tekun mencari dan berteriak kepada Tuhan, sekalipun Tuhan belum menjawab. Bapak Ibu kalau baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-23, pada saat itu ketika perempuan Kanaan, anaknya yang kerasukan setan, waktu itu datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Murid-muridnya waktu itu menolak perempuan ini dan menyuruh pergi. Tetapi perempuan ini malah mendekat dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan berhenti, jangan diam, sekalipun Tuhan Yesus belum menjawab. Datang terus kepada Tuhan dengan tekun. Perempuan Kanaan, Bartimius terus datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan perempuan Kanaan meminta remah-remah, roti, Bapak Ibu. Ketika Tuhan katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Tetapi perempuan Kanaan bilang, ya, tetapi anjing pun juga makan remah-remah. Artinya dia minta remah-remah, Bapak Ibu. Dan setiap hari Bapak Ibu kita ini perlu minta remah-remah. Remah-remah dari Tuhan itu sudah cukup, Bapak Ibu. Ya, kenapa kok remah-remah? Karena remah-remahnya Tuhan itu begitu banyak, Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, Dia punya begitu banyak. Ya, sama seperti Bapak Ibu kalau satu orang dia punya harta 1 triliun, kalau dia kasih 10 juta, itu cuma remah-remah. Tuhan kita itu Tuhan yang begitu besar. Dia punya begitu limpah. Kekayaannya begitu luar biasa. Dia punya seisi dunia ini. Kalau dia berikan sedikit saja, itu remah-remahnya Tuhan. Dan kita tiap hari kita minta.
kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya berkat, kesehatan. Remah-remah dari Tuhan saja itu sudah cukup berlimpah, sebab Dia itu tidak terbatas. Bapak Ibu, kita terus tekun datang, jangan diam. Iman itu terus tekun, sekalipun sekelilingnya menolak, sekalipun sekeliling kita mengolok-olok kita, tetapi kita terus diam, kita terus bertindak, kita terus mencari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, iman itu tidak memaksakan Tuhan untuk menolong sesuai dengan cara kita, akal kita. Seringkali Bapak Ibu kita ini memaksakan Tuhan dengan cara kita, dengan ide kita. Kita berdoa, kita meminta supaya Tuhan menuruti sesuai dengan permintaan kita. Iman itu tidak memaksakan Tuhan, tetapi iman itu kita meminta sesuai dengan caranya Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu punya begitu banyak macam cara untuk menolong. Bahkan mujizatnya itu tidak terbatas. Ayat yang terakhir di dalam Ayub yang kelima, ayat yang ke-9 mengatakan, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Berkatnya itu tidak terduga, Bapak Ibu. Mujizatnya tidak terhitung, tidak terbilang. Sebab itu, Bapak Ibu, kita harus punya iman yang besar. Iman yang besar bagi Tuhan itu, mujizat itu biasa. Sebab Dia itu Maha Kuasa. Bagi kita itu mujizat. Bagi Tuhan itu, mujizat itu biasa. Sebab Dia itu Maha Kuasa. Bapak Ibu, kesimpulannya, mari di hari-hari yang sulit ini kita harus terus mengaktifkan iman kita. Kita terus pelihara iman kita dengan kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Teruslah Bapak Ibu, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Melatih telinga kita untuk semakin peka dengan Tuhan, supaya kita bisa mendengar ya suara Tuhan. Ya, iman itu harus terus dipelihara. Kita belajar seperti Bartimius, iman itu terus berseru-seru kepada Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini, kita terus datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, sampai Tuhan itu menolong kita. Dan saya percaya kita akan bisa bertahan, terpelihara, sampai hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, supaya kami terus memelihara iman kami. Di masa-masa yang sulit ini, sekalipun akal kami, sekalipun mungkin keadaan sikon membuat kami lemah, putus asa, tetapi kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah tergantung kepada sikon. Sekalipun sikon yang sulit, Engkau tetap sanggup menolong kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Ajarkan kami untuk tetap percaya, memiliki iman dan bertindak. Terima kasih Bapa, Engkau tolong setiap kami yang dalam kelemahan, di dalam sakit penyakit, di dalam persoalan keuangan, bahkan apa saja Tuhan, Engkau tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.